sampai yang terendah, ya. Ya. Jadi yang tertinggi sampai yang terendah. Maka ketika kolom A sudah terisi, eh, kolom A tadi sudah terisi, maka selanjutnya kita mencari A kuadratnya, ya. Dan ketika A kuadratnya sudah terisi, kita juga butuh mengisi kolom XA-nya. XA-nya itu apa? Ya, kita kalikan antara X dan A ini. Jadi 10 kali 9 misalnya 90, 8 kali 7 56, ya 7 kali 6 42, 6 kali 5 sama dengan 30, 4 kali 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Maka sama seperti yang kita buat pertama tadi, kita butuh nilai-nilai yang ada di sini. Ya, kita ketahui n-nya sama dengan 5, sigma x-nya sama dengan 35, sigma x kuadratnya sama dengan 265, sigma a-nya sama dengan 30, lah. Kemudian sigma a kuadratnya sama dengan 200 dan sigma xa-nya sama dengan 230. Kalau kita olah seperti tadi, ya, maka kita sudah mendapatkan RXA-nya sama dengan 0,63. Ya, ini anggap saja kita sudah olah dan nilai akhirnya adalah 0,63 gitu. Ya. Yang berikut cara mencari derajat validitas alat ukur motorik, ya. Kalau tadi adalah cara mencari derajat validitas alat ukur yang kognitif, ya. Kan ada afektif, ada kognitif, sama psikomotor. Kognitif itu apa? Yang pengetahuan-pengetahuan, yang teori-teori itu. Kalau afektif itu apa? Yang terkait dengan sikap kita, mental kita, ya, karakter kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau yang terkait dengan motorik, otomatis kita akan mengukur yang namanya psikomotor, ya. Psikomotor atau yang terkait dengan praktek-praktek, ya. Misalnya pada olahraga perorangan, ya, kita ambil contoh olahraga perorangan. Alat ukurnya misalnya backboard. Backboard ini kan alat ukur yang biasanya orang pakai untuk menilai kemampuan bermain tenis meja, ya. Jadi ketentuannya 30 detik. Mengapa 30 detik? Memang sudah dirancang begitu. Jadi kalau tes backboard itu lebih dari 30 detik, sudah bukan lagi tes backboard, ya. Orang yang bikin tes ini nanti marah karena Anda menggunakannya tidak valid. Kalau kita menggunakan yang ketentuannya di sini tes backboard tuh harus 30 detik, ya kita harus bikin 30 detik. Kalau kita bikin 1 menit berarti bukan tes backboard lagi, tidak mendapatkan apa yang kita harapkan dan rumusnya pun pasti akan keliru. Ya, kita akan masukkan ke rumusnya pun pasti akan keliru, tidak valid, ya. Ya. Misalnya alat ukur tes backboard tadi di dalam permainan tenis meja kita pakai sebagai kriteria adalah pertandingan. Jadi ada tes backboardnya kita teskan, lalu nanti kita akan bandingkan dengan hasil pertandingan. Maka pertandingan perlu kita buat, ya. Sekelompok siswa ini di tes backboard, ya, lalu kemudian kita kasih kode X, ya. Sedangkan hasil tesnya itu dicatat dan diurutkan seperti tadi, ya, mulai dari nilai tertinggi berturut-turut ke angka yang terendah. Jadi yang tertinggi di atas diurut sampai ke angka terendah di bawah, ya. Setelah itu setiap siswa dipertandingkan dengan sistem setengah kompetisi atau kompetisi penuh, ya. Ya, jadi itu yang Anda harus lakukan. Maka setelah Anda tes backboard selesai, Anda juga harus mempertandingkan mereka dalam bermain tenis meja. Bermain tenis meja itu Anda bikin bisa dalam bentuk setengah kompetisi atau dalam bentuk kompetisi. Dan hasilnya nanti akan kita masukkan di sini, ya. Bila siswa yang memperoleh hasil tes backboard itu tertinggi,
lalu kemudian juga dia memperoleh ranking tertinggi, ya, itu berarti bahwa alat ukur tes backboard itu mengukur unsur-unsur yang memang sesuai dalam permainan tenis meja. Ya. Tetapi kalau siswa di dalam tes backboard itu dia dapat nilainya tinggi, tetapi kemudian waktu di dalam perlombaan, ya, di dalam pertandingan tenis meja bertanding ternyata dia memperoleh nilainya rendah, tidak juara, ya, maka otomatis tes backboard yang kita maksudkan itu tidak valid, gitu ya. Itu berarti kita tidak mendapatkan hasil yang baik. Jadi perbandingannya harus sama-sama. Kalau di sini bagus, maka di sini juga harus bagus. Kalau tes backboardnya bagus, maka kita berharap bahwa dia akan juara atau hasilnya akan baik di waktu pertandingan, ya. Dan untuk mencari besar derajat dari validitasnya, maka nilai hasil tes keterampilan dan ukuran kedudukan dari hasil pertandingan itu nanti akan kita susun dalam bentuk tabel seperti tadi, ya. Jadi kita akan masukkan ke dalam tabel seperti tadi, dan kita menggunakan rumus untuk menghitung korelasi ranking atau urutan kedudukan. Dan rumus yang kita gunakan ya seperti ini, RXA-nya ya 1 kurang, ya harusnya min di sini 6 ya dikalikan dengan X deviation. D itu apa? D itu kodenya adalah difference. Difference atau perbedaan. Perbedaan kita kasih kode D, ya. Lalu dibagikan dengan jumlah siswa, ya, dikalikan dengan n kuadrat min 1. Jadi di sini ada angka 6. Angka 6 dan angka 1 ini adalah nilai baku, nilai konstanta, nilai tetap, ya, tidak berubah-ubah. Ya. Nah, jadi hasil-hasilnya kalau kita bawa ke dalam tabel, ya, maka kita akan memperoleh tabel ini, ya. Tabel di sini saya namakan tabel 8-nya, yaitu urutan kedudukan nilai tes backboard dan urutan kedudukan hasil pertandingan setengah kompetisi untuk 4 siswa. Jadi kalau siswa kita banyak, bisa kita bawa dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Misalnya di sini ada 4 siswa, ya, A, B, C, D, gitu. Dan tes backboardnya, ya, tes backboardnya itu, ya, di sini hasilnya ada 30, ya. 30 siswa yang pertama. Siswa yang kedua hasilnya 32. Siswa ketiga hasilnya 27 dan siswa yang keempat hasilnya 20. Ya. Maka kalau kita masukkan ke dalam peringkat atau urutan kedudukannya, ya, maka yang tertinggi kan harusnya nilai 32 ini. 32 ini dia urutan 1. Kemudian yang siswa A yang memperoleh nilai 30 atau skornya 30 ini dia peringkat 2 atau urutan kedudukannya 2. Dan siswa yang memperoleh skor 27 ya kedudukannya sama dengan 3 atau peringkat 3. Dan yang terakhir yang paling rendah adalah 20, maka dia akan mendapat kedudukan di posisi 4 atau juara keempat gitu. Nah, lalu kita lihat hasil pertandingannya, ya, karena tadi itu adalah tes backboard, ya, nilainya itu sudah kita urutkan dari dari nilai tertinggi sampai terendah, kemudian kita rankingkan urutan kedudukannya. Kita buat pertandingan dan hasilnya juga kita rankingkan. Ternyata dari hasil pertandingan ini yang siswa A ini yang dapat juara 1. Ya. Kemudian siswa B ini mendapat juara 2, siswa C mendapat juara 3 dan siswa D mendapat peringkat 4 atau urutan pertandingannya 4. D ini harus kita cari. D itu tadi apa saya bilang? D itu adalah difference, ya. Difference atau perbedaan atau selisihnya, ya. Maka kita akan mencari selisihnya ya antara 2 dan 1. Jadi 2 kurang 1 di sini otomatis masih ada plus 1. Nah, 1 dikurangi 2 ya dia jadinya
eh, 1 dikurangi 2 maka hasilnya adalah min 1. Ya. Kemudian 3 dikurangi 3 hasilnya 0. Ya. 4 dikurangi 4 hasilnya 0 juga. Ya. Maka D ini kita mendapat hasilnya yaitu min 1. Ya, sigma D-nya ya. Dan kemudian sigma D kuadratnya artinya kolom D kuadratnya ini harus kita isi. D-nya ini dikuadratkan, artinya 1 kita kuadratkan ya tetap hasilnya tetap 1. Min 1 kita kuadratkan juga hasilnya tetap 1. Maka sigma D ini ya sama dengan hasilnya adalah 2 ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam rumus ya, kita masukkan ke dalam rumus-rumusnya maka sudah bisa terisi ya. Ya X D kuadratnya itu adalah sama dengan skornya 2 tadi. Maka hasil terakhirnya adalah 0,80 ya. 0,80 hasil perhitungan derajat validitas untuk tenis mejanya itu berarti adalah 80. Gitu ya. Ya. Pada olahraga bergu di bola voli juga kita lihat ya. Untuk misalnya kita menggunakan wall bounce ya. Wall bounce itu untuk tes 30 detik ya. Jadi sekelompok siswa dites keterampilan dengan wall bounce-nya ya, dengan kode kita berikan adalah kode X. Nah, hasil tes dicatat dan diurutkan sama dengan tadi ya, dari nilai tertinggi berurut ke nilai terendah. Lalu kita karena tes objektif, maka kita gunakan 3 orang pelatih ya. 3 orang pelatih atau 3 orang ahli itu ditunjuk sebagai penilai. Ya, penilai apa? Sebagai penilai subjektif ya, untuk mendapatkan nilai subjektifnya melalui observasi. Jadi mereka bertiga ini tugasnya adalah mengobservasi siswa pada saat bermain dan hasilnya itu kita kasih kode dengan E. Ya, rentang nilai yang digunakan ya antara 1 sampai 10 ya. Jadi kita rentang nilai untuk memberikan penilaian kepada mereka ya. Ya, selanjutnya nilai dari 3 orang penilai subjektif tadi ya dijumlahkan dan disusun secara berurut ya, mulai dari tertinggi ke rendah ya. Dan kemudian disusun dalam suatu tabel untuk menghitung derajat validitasnya. Nah, rumus yang kita gunakan apa? Ya, sama dengan yang tadi ya. RXA-nya sama dengan 1 minus 6 dikalikan dengan sigma D kuadrat dan N ya dikalikan bagi N dikalikan dengan N kuadrat min 1. Ya, hasilnya ya Anda akan bisa melihat ya. Misalnya di sini ya ada pemain ya, dari 12 pemain kita kasih kode mulai A sampai L ini ya. N-nya sama dengan 12 artinya jumlah pemainnya ada 12 orang. Dan hasil-hasilnya sudah tergambar di sini ya. 27 ada 2 orang, 24 ada 3 orang, 21 ada 2 orang, yang dapat 18 ada 2 orang, 15 ada 2 orang dan 12 1 orang. Nah, kalau kita ranking maka Anda lihat peringkatnya ini agak berbeda. Mengapa agak berbeda? Karena ada yang memperoleh nilai skor sama, tapi rankingnya harus tetap kita ranking. Jadi misalnya ranking pertama dan ranking kedua yang mendapat masing-masing skor 27 ini, ya pertama dan kedua itu kalau kita tambahkan 1 tambah 2 berarti 3. 3 kita bagi 2 berarti masing-masing memperoleh nilai 1,5. Maka peringkat 1 dapat skor 1,5, peringkat 2 akan dapat nilai skor 1,5. Begitupun yang mendapat skor 24 ini kan ada 3 orang. Nah, padahal kita harus mengisi untuk peringkat 3, 4, dan 5. Maka 3
tambah 4 tambah 5 kita bagi 3 ya. 3 tambah 4 kan 7 tambah 5 sama dengan 12 ya. 12 itu kita bagi rata-rata untuk mereka bertiga untuk mendapat ranking 3, 4 dan 5, maka masing-masing ada mendapat skor 4 ya. Skor 4. Jadi itu seterusnya ya. 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 Untuk menentukan ranking, Anda akan kalau ada nilai sama yang lainnya 21 ada 2, 18 ada 2, 15 ada 2, maka perhitungannya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Begitupun pada kolom A ya. Kolom A juga Anda akan buat seperti itu. Mulai dari nilai tertinggi sampai nilai terendah. Kemudian kita menentukan rankingnya, ya ranking 1 sampai ranking ke bawah, ya, dan hasilnya kalau ada skornya sama. Kalau skornya sama maka skornya kita jumlahkan, kita bagi 2, atau kalau skornya ada 3 untuk menentukan ranking untuk 3 ranking, maka skornya ditambah antara kolom-kolom itu, ranking 1, 2, 3 ataukah 3, 4, 5, hasilnya berapa dijumlahkan dibagikan 3. Lalu kemudian masing-masing kita akan mencari nilai perbedaan atau difference-nya ya, atau nilai selisihnya. Maka sama seperti tadi ya. Di sini misalnya 1,5 ya, kita kurangi 1 maka skornya adalah 0,5. Nah, sama 1,5 kita kurangi 2,5 maka skornya akan minus ya. Minus berapa? Minus 1 ya. Dan ketika hasil ini kita menghitung semua sama ke bawah ya, lalu kemudian kita kuadratkan, maka kita akan mendapatkan hasil D kuadratnya. Kalau D kuadratnya sudah kita dapatkan, perlu kita jumlahkan. Perlu kita jumlahkan untuk mendapatkan sigma D kuadrat ya. Maka sigma D kuadratnya berapa? 10,5 ya. 10,5. Maka selanjutnya dengan menggunakan rumus tadi ya, maka kita akan mengetahui derajat validitasnya. RXA-nya berapa? RXA-nya sama dengan 96. Ya, kalau kita masukkan ke rumus ini apa angka-angka di dalam tabel tadi, jumlah-jumlahnya, skor-skornya yang sudah kita dapat, kita hitung, maka skor akhirnya adalah 0,96. Nomor 0,96 ini sama dengan RXA-nya sama dengan 96 ya. Maka selanjutnya kita akan menafsirkan derajat validitasnya, bahwa hasil-hasil tes yang tadi kita lakukan itu memiliki derajat validitas yang bagaimana, baik, sedang, kurang, ataukah yang bagaimana. Nah, di sini kita menggunakan penafsiran derajat validitas oleh Kirkendall ya. Ya, kalau menurut Kirkendall ya, 80 sampai 100 itu dikatakan istimewa. Ya, kalau rentang 70 sampai 79 itu dikatakan tinggi. 50 sampai dengan 69 dikatakan cukup, dan dari 0 sampai 49 ini tidak dapat diterima, artinya tidak valid. Ya. Jadi angka-angka yang mulai dari rumus pertama sampai rumus terakhir itu ya, setelah mendapat RXA-nya sama dengan berapa, artinya koefisien korelasinya sama dengan berapa. Kalau di sini tadi kita lihat RXA-nya sama dengan atau koefisien korelasinya sama dengan 96, maka kalau kita masukkan ke dalam penafsiran derajat validitas oleh Kirkendall ini, 96 itu dia ada di mana? Dia ada di antara range 80 sampai 100. Maka hasil tes itu dikatakan sebagai istimewa. Artinya apa? Nilai yang kita cari korelasinya untuk mendapatkan hasil tes itu ternyata korelasinya sangat luar biasa atau sangat tinggi atau sangat baik, yang dikatakan di sini sebagai istimewa ya. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan di hari ini ya. Anda memiliki tugas ya.
Silakan, ini tugas Anda. Ya, hitunglah derajat koefisien, ya, koefisien validitas data di bawah ini. Ya, jadi Anda lihat kita memiliki data tolak peluru, ya, dari 6 siswa. Ada data tolak peluru di sini dan ada data lempar cakram di sini. Ya. Silakan hitung derajat koefisien validitasnya. Ya, Anda isi yang ini semua, Anda isi, dan saya sudah kasih kuncinya di sini supaya Anda tidak sulit. Ya, maka koefisien korelasinya atau indeks korelasinya ini sama dengan 0,60. Maka silakan Anda bekerja. Kalau ini bisa dicatat atau difoto, maka selanjutnya silakan Anda bekerja. Bisa bekerja dalam kelompok saja, karena ini hanya untuk berlatih buat Anda, tetapi nilai tugasnya tetap saya ambil. Ya, saya kira